Setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Selasa pagi, Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Kita langsung bergabung dengan Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Indarman Hadade yang ada di Mapolda Metro Jaya saat ini. Ya, Riyad, apa sebenarnya yang menjadi alasan penetapan tersangka masih tertunda hingga saat ini? Ya, baik Valerina, adapun alasan kenapa hingga saat ini tersangka atas pembunuhan Mirna Salihin belum juga diungkap oleh kepolisian karena polisi masih terus mengumpulkan alat-alat bukti guna menetapkan seseorang sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan yang kami kumpulkan sejak kemarin hingga saat ini, setidaknya kepolisian sudah mengantongi 4 alat bukti, diantaranya adalah konstruksi peristiwa, kemudian keterangan saksi dan keterangan ahli. Dan hingga saat ini polisi juga membantah bahwa lambat dalam menangani kasus Mirna karena tidak ingin melakukan suatu kesalahan sekecil apapun. Jika nanti memang kepolisian melakukan suatu kesalahan atau kekurangan alat bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka si tersangka tersebut dapat mengajukan ke pra-peradilan. Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah mengumpulkan alat bukti dengan signifikan dan setelah itu baru akan mengumumkan kepada publik siapa pembunuh dari Mirna Salihin dan tentunya setelah melaksanakan gelar perkara dengan Kejaksaan Tinggi. Valerina. Ya. Lalu setelah menyerahkan SPDP ke Kejaksaan, apa yang akan dilakukan polisi? Ya, setelah menyerahkan SPDP kepada Kejaksaan Tinggi tadi pagi, kepolisian hingga saat ini dan berdasarkan keterangan yang kami terima dari Krisna Murti selaku Dirkrimum Polda Metro Jaya adalah memberi masukan atau melengkapi administrasi penyelidikan pemeriksaan yang harus dilakukan terhadap 3 ahli. Jadi Kejaksaan memberikan masukan kepada kepolisian bahwa ada keterangan ahli yang harus administrasinya dilengkapi atau BAP-nya. Dan hingga saat ini ada 1 orang saksi yang dilengkapi BAP-nya. Kemudian Krisna mengatakan esok akan ada 2 orang saksi ahli lagi yang akan diselesaikan BAP-nya ke administrasi. Kemudian nanti akan dilakukan gelar pemeriksaan dan berdasarkan keterangan dari Krisna Murti lagi bahwa proses pemeriksaan pada saksi akan terus berlangsung. Dan setelah semua rampung dari BAP pemeriksaan dan juga BAP dari para ahli, maka kepolisian dan juga kejaksaan akan menggelar perkara yang menewaskan Mirna Salihin. Valerina. Terima kasih Riyad atas laporan Anda. Pemirsa, Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Indarman Hadade melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Penyidikan yang menghabiskan waktu nyaris 2 pekan harus dilalui polisi untuk mengungkap misteri kematian Wayan Mirna Salihin. 4 alat bukti dan keterangan saksi ahli akhirnya menjadi dasar polisi untuk menetapkan tersangka. Polda Metro Jaya telah membidik tersangka untuk kasus kematian Mirna. Polisi bahkan memberi pesan terbuka kepada tersangka agar kooperatif dan mengakui kesalahannya sehingga bisa meringankan saat penuntutan nantinya di pengadilan. Siapapun yang melakukan ini, yang jelas ya kami sudah mendapatkan data awal dari laboratorium forensik bahwa cyanida itu ada di kopi. Siapapun yang melakukan lebih baik kooperatif dan itu akan jauh meringankan daripada berbelit-belit. Dan nanti akan menjadi rekomendasi kami kepada jaksa penuntut umum bahwa tersangka dari awal berbelit-belit keterangannya, ya menyembunyikan sesuatu. Lebih baik terbuka, hilaf dan sebagainya mengakui. Kalau tidak, kami punya cara untuk mengungkap kasus ini. Itu. Polda Metro Jaya juga telah mengantongi 4 alat bukti yang digunakan pada penetapan tersangka di kasus Mirna Salihin yang diduga tewas karena diracun. Namun tersangka belum diumumkan karena harus menunggu gelar perkara. Nah nanti kalau kami meningkatkan status siapapun menjadi tersangka dan tersangka deny, ya menolak atau menyangkal, kami tidak masalah. Tapi sudah kami kunci dengan 4 alat bukti yang lain. Nah 4 alat bukti itu sedang dikerjakan. Keterangan ahli ini adalah alat bukti keterangan ahli ini krusial. Kenapa krusial? Karena petunjuk-petunjuk yang kami miliki, barang bukti yang kami miliki adalah barang bukti mati. Kopi itu kan barang bukti mati, TKP barang bukti mati. Nah supaya hidup
ya, kemudian dia harus bicara, maka yang membuat itu bicara adalah ahli. Nah, ahli sudah kami periksa 2. Namun berita acaranya belum keluar. Dari kemarin kami sudah sampaikan mohon bersabar. Tadi malam saya sudah bicara langsung dengan Kapus Lafor, sudah bicara dengan ahli laboratorium psikologi forensik yang memeriksa. Beliau meyakinkan hari Senin akan keluar. Gelar perkara diperlukan untuk menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap pelaku, sekaligus mengungkap terjadinya tindak pidana secara tuntas sebelum diajukan ke penuntut umum. Sementara itu, di kasus Mirna, polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang berasal dari keluarga dan teman Mirna. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengusut penyebab meninggalnya Mirna. Tim Liputan Berita 1. Penyelidikan misteri kematian Mirna makin menemukan titik terang. Selasa pagi, aparat Polda Metro Jaya mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi untuk berkoordinasi. Selanjutnya, tersangka kasus itu segera ditetapkan secara resmi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti dan jajarannya tiba di Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Selasa pagi. Maksud kedatangan puluhan polisi ini untuk berkoordinasi dengan jaksa terkait berkas kasus misteri kematian Wayan Mirna pada pertengahan Januari lalu. Juru bicara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Waluyo, menegaskan gelar perkara kasus misteri kematian Mirna tidak digelar pada Selasa ini. Jadi infonya ya hari ini penyidik mau koordinasi, jadi bukan diekspos secara seperti rekonstruksi itu. Jadi sifatnya itu koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum, jaksa peneliti lah intinya. Jadi tujuannya apa? Untuk menghindarin seandainya itu sudah mengirim berkas, menghindari bolak-baliknya berkas perkara. Itu intinya begitu, ya. Itu intinya koordinasi. Itu. Jam berapa Pak? Kenapa? Pak, siapa aja dari Polda? Saya belum nggak bisa menyampaikan bukti apa. Orang berkasnya aja belum dikirim, gimana saya mau menyampaikan buktinya apa ya? 12 jenazah yang diduga warga negara Indonesia ditemukan meninggal dunia di perairan Johor, Malaysia. Mereka diduga menggunakan jalur ilegal. Polisi Malaysia menemukan 13 jenazah korban pada pukul 7 waktu Malaysia. Diduga kapal mereka karam di perairan pantai Kelisa, Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor. 13 korban merupakan penumpang kapal yang tenggelam dihantam ombak setinggi 3 meter. Saat ini KJRI Johor Bahru telah mengirim 2 anggota Satgas Pelindungan ke Rumah Sakit Sultan Ismail Johor Bahru untuk melakukan identifikasi. Anda menyaksikan news update pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Pramadika Samudra. Ratusan rumah di Kampung Baru Pademangan, Jakarta Utara ludes terbakar. Diduga api berasal dari kompor yang meledak di rumah kontrakan seorang warga. Padatnya pemukiman penduduk di daerah membuat api cepat merembet ke rumah warga lainnya. Pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena akses jalan menuju pemukiman warga tidak dapat dilalui mobil pemadam. Tercatat ada 34 unit mobil yang dikirim untuk memadamkan api. Pemukiman warga yang terbakar ini juga berdekatan dengan rel kereta sehingga perjalanan kereta dari arah kota menuju Kampung Bandan sempat terhenti. Salah seorang warga menuturkan asal api bermula dari kompor di rumah kontrakan salah seorang warga. Hingga kini belum diketahui jumlah kerugian materi akibat kebakaran ini. Ya kami ketika itu lagi pada duduk di sini, ngopi, tiba-tiba lihat asap di situ dari rumah kontrakan. Sebelumnya terdengar ledakan atau gimana? Nggak ada. Iya, kita pun nggak tahu itu api atau asap terjadinya dari kebakaran apa atau gimana. Iya, merembet. Karena kan ini bangunannya bukan tembok, kebanyakan kayu sama triplek aja. Oh gitu. Iya, kira-kira 500-an lebih ini. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa Hani yang merupakan saksi sekaligus teman minum kopi Wayan Mirna di Cafe Oliver Grand Indonesia. Hani merupakan salah satu saksi penting dalam kasus tewasnya Mirna.
Usai diperiksa penyidik sebagai saksi, Hani keluar sekitar pukul 1:30 siang dan enggan memberikan keterangan kepada media. Dirinya tidak menjawab pertanyaan awak media seputar kesaksiannya dalam kasus tewasnya Mirna. Berdasarkan keterangan polisi, Hani adalah salah satu saksi yang ikut mencicipi kopi Vietnam yang bercampur racun sianida yang menewaskan Mirna pada tanggal 6 Januari lalu. Ya, Egan, untuk gelar perkara, memang informasi awalnya bahwa saat ini kedatangan pihak Polda Metro Jaya, informasi awalnya ialah untuk melakukan ekspos gelar perkara. Namun berita tersebut tadi ditepis oleh Kepala Humas Kejati DKI Jakarta bahwa kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya adalah untuk berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum serta Jaksa Ahli di Kejati DKI Jakarta. Namun kami juga masih terus menunggu dari keterangan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisna Murti, yang saat ini masih berada di dalam gedung Kejati DKI Jakarta. Dan Egan, untuk gelar perkara sendiri ini biasanya dilakukan untuk memetakan perkembangan dari kasus dan umumnya ekspos